Renungan kita pada hari Sabat ini berjudul Meja Roti Sajian, merupakan pelajaran ketiga dari seri pelajaran Ka'bah. Seri 1 dan 2 Sabat lalu, dan hari ini kita lanjutkan ke seri 3 atau pelajaran 3. Namun sebelum kita lanjutkan, kita segarkan sedikit mengenai apa tujuan Ka'bah sesuai dengan pelajaran pertama. Tujuan Ka'bah adalah untuk Allah Bapa diam di tengah-tengah umatnya, sebab Allah Bapa yang berinisiatif untuk selamatkan orang berdosa. Juga Allah Bapa rindu untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya, dan itu diwujudkan dalam jalan Tuhan atau jalan keselamatan yang ada di dalam Ka'bah. Jalan Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang melayani di sorga dan dalam hati kita, karena Yesus adalah satu-satunya pengantara, sebab hanya satu imam besar yang melayani dalam bilik maha suci. Karenanya, kehadiran Allah Bapa terwujud dalam anaknya. Yesuslah Immanuel. Itu sebabnya, Yesuslah Ka'bah itu, dan Allah tidak lagi diam di tengah-tengah, tetapi diam di dalam diri kita melalui roh anaknya yang melayani di dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Kemudian dalam pelajaran 2, kita belajar tentang tabut perjanjian yang adalah tabut keselamatan. Karena di dalamnya ada 10 hukum yang adalah dasar pemerintahan kerajaan Allah, yaitu dasar dari perjanjian antara Allah dan manusia, dan ditutup dengan tahta belas kasih atau tahta rahmat, di mana di atasnya Allah Bapa yang namanya adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, meneguhkan kasih setianya, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, dan tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Inilah tabut perjanjian, meskipun ada hukum di dalamnya, tapi yang menutup adalah tahta kasih karunia. Roh nubuat berikut ini merangkumkan bagaimana tahta rahmat tersebut dan hukum Allah yang tidak dapat dipisahkan. Alfa dan Omega jilid 6, bab 79, halaman 415-416. Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya, dan buah kasihnya adalah maksud setan untuk memisahkan kemurahan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah merupakan suatu musuh terhadap perdamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, hal-hal itu disatukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Jadi, sebagaimana kita melihat tabut perjanjian, kita perlu ingat bahwa Allah itu kudus, suci, berperaturan, dan mempunyai hukum. Allah itu berbelas kasih dan penuh rahmat. Dan Allah sediakan jalan bagi kita yang berdosa ini, yakni jalan yang hidup, yaitu anaknya yang tunggal, berdiri di hadapan Bapa, menjadi pengantara bagi umatnya. Di dalam anak Allah, kasih dan keadilan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Pelanggaran hukum adalah dosa, tetapi yang berinisiatif selamatkan orang berdosa adalah Allah Bapa. Sebab Allah adalah kasih, dan itu Dia wujudkan melalui dan di dalam anaknya. Sekarang kita akan pelajari tentang meja roti sajian, dan pelajaran praktikal rohani apa yang menjadi bagian kita, khususnya di penghujung akhir zaman ini. Sebelum kita belajar, kita baca kembali ayat tema kita, Mazmur 77 ayat 14 dalam bahasa Indonesia, ayat 13 dalam bahasa Inggris. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dalam bahasa Inggris lebih baik lagi. Thy way, O God,
is in the sanctuary. Artinya, jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah. Kita jangan lupa ayat ini, ingat terus selama seri pelajaran Ka'bah. Di dalam pelajaran kedua, kita sudah bahas secara singkat tentang meja roti sajian untuk membantu mengerti tabut perjanjian. Namun ada baiknya kita ulang karena tidak semua hadir pada waktu itu dan mungkin menjadi penyegaran bagi yang sempat mendengar. Pertama kita perlu tahu adalah lokasi daripada meja roti sajian. Keluaran 26 ayat 35. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Jadi meja roti sajian terletak di sisi utara bangunan Ka'bah. Apa makna utara ini? Kita baca Yesaya 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Apa yang ada di sebelah utara? Tahta Allah. Di sanalah Lucifer mau duduk. Karenanya meja roti sajian itu adalah lambang dari tahta Allah. Mari kita lihat penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat. Pertama kita lihat Keluaran 25 ayat 23 sampai 25. Lagi, haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Perhatikan dalam versi King James atau dalam bahasa Inggris, kata bingkai adalah crown. Crown artinya mahkota. Jadi meja ini ada 2 bingkai emas atau 2 mahkota emas. Emas dalam Alkitab melambangkan keilahian, dan mahkota melambangkan kerajaan. Jadi, ada 2 mahkota, ya, yang merupakan lambang raja dan juga keilahian, karena terbuat dari emas. Ini unsur penting yang perlu kita pahami tentang meja roti sajian. Dan bila mana kita lihat dalam gambar, sesuai perintah Tuhan kepada Musa, antara bingkai yang satu dengan bingkai yang lain, atau antara mahkota yang satu dengan mahkota yang kedua, ada jarak setelapak tangan, ya, setapak tangan lebarnya. Artinya, salah satu daripada bingkai ini tidak sama besarnya. Ada satu lebih besar, satu lebih kecil. Ya, ini satu poin penting yang perlu kita ingat. Ya, ada unsur-unsur yang Allah telah tetapkan sebagai pesan bagi kita yang perlu kita pahami sebagaimana kita belajar akan doktrin Ka'bah ini. Selain ada 2 bingkai atau 2 mahkota, ada juga 2 tumpuk roti. Imamat 24 ayat 5-6. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Jadi ada 2 tumpukan roti dan masing-masing 6 buah roti. Membuat tumpukan roti dan jumlah setiap tumpukan bukan suka-suka manusia, tetapi harus sesuai perintah Tuhan. Dan jika kita buka Bilangan 4 ayat 7, di sana ada tulisan meja roti sajian. Dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dari bahasa aslinya yang berarti meja kehadiran. Ya. Meja kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran Tuhan Allah. Mari kita buka buku Tawarik. Tawarik 9 ayat 32. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Bani Kehat adalah dari suku Lewi, dan mereka yang bertanggung jawab mengurus roti sajian pada setiap hari Sabat. Jadi pada hari Sabat,
Bani Kehat ini yang bertanggung jawab mengurus roti. Kemudian Imamat menjelaskan dalam Imamat 24 ayat 8. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Jadi selama seminggu, roti berada di meja roti sajian tersebut. Itu sebabnya meja tersebut disebut meja roti sajian, sebab memang yang disajikan adalah roti dan itu tetap dibiarkan selama 1 minggu. Meja roti sajian dalam bahasa aslinya dikatakan meja kehadiran, sebab yang hadir adalah Allah Bapa dan anaknya. Kemudian ayat 9 berkata, roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, pada setiap hari Sabat, roti diganti. Roti yang lama dimakan oleh para imam, kemudian roti yang baru diletakkan. Itu setiap hari Sabat. Oleh karena itu, mungkin masing-masing kita, dan saya yakin banyak dari kita yang masih ingat cerita dalam 1 Samuel 21, peristiwa di mana Daud pergi ke Nob dan minta roti dari Imam Ahimelek. Imam Ahimelek sampaikan kepada Daud bahwa dia tidak punya roti biasa yang harus disiapkan sebelum hari Sabat. Kalau kita baca dalam Keluaran 16 ayat 22 dan 23, jika setiap keluarga mau bikin roti, itu harus disiapkan sebelum hari Sabat. Ya, ada baiknya hari Jumat. Dan hanya dia bilang, saya tidak punya roti yang seperti itu. Roti biasa yang disiapkan paling terlambat hari Jumat, saya tidak punya. Yang ada sama saya, katanya Ahimelek, adalah roti kudus, yaitu roti sajian yang di hadapan Tuhan, dan roti kudus itulah yang diberikan oleh Ahimelek kepada Daud. Nah, melihat ketetapan yang Tuhan sampaikan kepada Musa, bahwa roti sajian dapat dimakan pada hari Sabat, maka hari di mana Ahimelek berikan roti kepada Daud, ya, adalah hari Sabat. Sebab roti dari meja roti sajian tersebut bisa dimakan hanya pada hari Sabat. Yang lama dimakan, yang baru diletakkan. Dan itu dilakukan semua pada hari Sabat. Daud pergi ke Ka'bah pada hari Sabat mencari makan. Dan apa yang dia dapat? Dia dapat roti. Bagaimana dengan umat Allah sekarang? Di zaman ini. Pada hari Sabat, kemana kita pergi? Dan apa yang kita dapat? Jadi roti unjukan atau roti sajian dibuat pada setiap hari Sabat, lalu ditempatkan di meja roti unjukan dan dibubuhi dengan kemenyan. Kemudian dibiarkan 1 minggu di atas meja. Roti lama pada hari Sabat berikutnya dimakan oleh para imam, dan para imam yang bertanggung jawab membuat roti, Bani Kehat tadi, meletakkan roti yang baru. Ya. Demikianlah siklus daripada roti meja sajian tersebut. Karenanya, roti sajian adalah suatu persembahan yang terus-menerus di hadapan Allah, tidak pernah kosong. 1 minggu dia tetap berada, begitu hari Sabat tiba, meskipun dimakan, tapi yang baru sudah ada. Kemudian meja roti sajian adalah gambaran ketergantungan kita kepada Allah sebagai sumber untuk makanan rohani dan makanan jasmani. Ya, ingat tadi Daud datang ke Ka'bah mencari makan dan dia dapat roti. Ini secara fisik. Nanti kita akan lihat secara rohani aplikasinya. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh makanan rohani dan makanan jasmani yang dari Allah ini? Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Allah Bapa menyediakan segalanya melalui anaknya yang hidup menjadi pengantara kita. Lalu dia juga dalam Yohanes 6 ayat 51 berkata, inilah roti yang turun dari sorga. Yesus berkata, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Sebagaimana roti unjukan yang lama diambil dan dimakan, demikian juga dengan roti hidup
kita perlu ambil dan makan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 24, kita perhatikan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari sini kita mulai bisa lihat hubungan daripada aspek-aspek meja roti sajian tadi. Jangan lupa tadi bingkainya ada dua, atau mahkota ada dua, dan salah satu mahkota itu lebih besar dari yang satu, ya, karena ada jarak setelapak tangan lebarnya. Yesus sendiri akui bahwa apa yang dia firmankan itu bukan dari dirinya, tapi dari Bapa. Ya, Bapa yang berikan kepada dia, dan Bapa utus dia untuk sampaikan kepada kita. Artinya, firman dalam Alkitab datang langsung dari Bapa, Bapa berikan kepada anaknya, Yesus Kristus, dan melalui para nabi diberikan kepada kita zaman yang lalu. Karena Bapa berbicara kepada manusia melalui anaknya. Tetapi setelah Yesus menjadi manusia, Yesus yang langsung menyampaikan, dan pada waktu dia kembali ke surga, rohnya yang dia kirimkan untuk berbicara dalam hati kita. Bisa lihat bahwa Yesus itu anak. Yesus adalah firman, dia adalah roti hidup. Kalau firman berasal dari Bapa, artinya Yesus yang adalah firman berasal dari Bapa juga. Tidak heran Alkitab dan Nubuat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Sebab dia berasal dari Bapa. Karenanya dengan Yesus adalah roti hidup, maka sumbernya adalah Allah Bapa. Bapa itulah sumber roti hidup. Itu sebabnya tidak heran ada dua tumpuk roti. Roti hidup itu bukan hanya Yesus. Roti hidup itu adalah Allah Bapa dan diwujudkan melalui anaknya. Inilah pentingnya kita memahami hubungan Bapa dan anak dalam mempelajari doktrin Ka'bah. Kita sering membaca Alkitab hanya sekedar saja atau untuk ritual, kesalehan, atau untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya belajar supaya saya mau khotbah. Saya belajar karena saya mau bawa renungan. Kalau saya tidak khotbah, kalau saya tidak bawa renungan, adakah saya belajar? Padahal firman Tuhan harus menjadi makanan kita sendiri setiap hari. Firman itu harus kita makan. Bukan kita siapkan dan orang lain makan, kita tidak makan. Roti diganti setiap hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang tepat bagi Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Sebab pada hari Sabat, kita tinggalkan semua kesibukan dunia, pekerjaan kita, sehingga kita bisa ambil waktu khusus untuk mempelajari firman Tuhan dan mengizinkan firman itu meresap ke dalam hati kita, sampai kita dapat mendengar Allah sendiri berfirman kepada kita secara pribadi melalui anaknya, dan bukan melihat orang lain atau buat orang lain. Karena tidak jarang kita membaca ayat yang kita ingat orang lain dan yang kita rencanakan buat orang lain. Kita membaca firman Tuhan untuk itu meresap dalam hidup kita, menjadi bagian hidup kita. Allah berbicara kepada kita. Ini satu hal yang penting bagi masing-masing kita dari pelajaran meja roti sajian ini. Sebab imam-imam bukan hanya mengganti roti pada hari Sabat, artinya dia memberikan roti, tetapi memakannya pada hari Sabat itu juga, yang lama tadi dimakan. Sehingga roti itu menjadi bagian dari tubuhnya dan hidupnya. Allah merancang hari Sabat agar umatnya dapat mendapatkan pengalaman baru dalam hal-hal ilahi, yang mana menjadikan umat-umatnya siap sedia menghadapi setiap godaan setiap minggu. Ini pentingnya kita memahami kenapa diganti. Pada saat mereka tiba pada hari Sabat, yang lama dimakan, agar roti hidup itu, firman itu menjadi bagian kita, dan Allah sediakan yang baru. Yang baru ini untuk mampukan kita menjalani 1 minggu ke depan. Yang mana setelah itu kita makan lagi pada hari Sabat yang lama, maksudnya roti yang lama, kemudian yang baru disediakan lagi, terus berputar. Karena demikianlah Allah, dialah sumber segalanya. Ya. Dan kita puji Tuhan, sebab dalam kelompok kita ini, setiap Sabat kita belajar akan Alkitab, firman Tuhan.
Ada banyak buku-buku di sana orang pelajari, tapi itu sudah merupakan karangan manusia. Bahkan tidak jarang menambahkan akan opini manusia di dalamnya, dan opini-opini di luar daripada keyakinan Alkitab. Kita puji Tuhan, kita belajar Alkitab, agar ini menjadi sukacita dan semangat bagi umat-umat dalam kelompok setiap Sabat agar belajar, dan kita bagikan. Sebelumnya kita makan untuk diri kita. Mereka yang gagal mendapatkan pengalaman mendalam dari hari Sabat dibanding dari hari-hari lainnya, gagal dalam memelihara hari Sabat sebagaimana Allah maksudkan. Jadi pada hari Sabat, sebagaimana tadi diskusi, harus mempunyai pengaruh dalam hidup kita. Kita makan, meresap, Allah sediakan lagi yang baru. Makan, resap, yang baru lagi masuk. Begitu setiap Sabat. Ya. Ini perlu kita renungkan dan hayati. Yehezkiel menuliskan dalam Yehezkiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Bagaimana caranya Allah Bapa menguduskan umatnya? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Allah Bapa menguduskan umatnya melalui firman, melalui kebenaran. Tetapi hati-hati, bangsa Israel mempunyai tantangan. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Membaca Alkitab tidak membuat kita kudus. Tetapi siapa yang Alkitab kabarkan yang membuat kita kudus? Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Siapa yang kuduskan? Kebenaran. Dan Yesuslah kebenaran itu. Jadi Allah Bapa menguduskan kita bukan lewat buku Alkitab. Karena tidak jarang daripada umat-umat Allah, mereka merasa dengan membaca Alkitab, bahkan setiap hari, bahkan setiap tahun, dan bahkan mengganti Alkitab setiap tahun. Ya. Karena ada yang mempunyai praktek menarik, ya, supaya ketahuan sudah berapa kali dia baca Alkitab tahunan. Setiap kali dia mulai membaca, dia ganti Alkitab. Kalau Alkitabnya ada 20, artinya sudah 20 kali dia membaca Alkitab tahunan. Satu teknik yang menarik sehingga ketahuan. Kadang-kadang kita sudah lupa berapa kali kita baca. Namun itu bukan yang menguduskan kita. Bukan karena kita sudah baca 100 kali Alkitab, itu kita lebih kudus daripada yang belum baca atau baru baca 50 kali. Bukan. Ini tantangan dalam umat Allah, karena ada kecenderungan demikian. Yang menguduskan kita adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman dan kebenaran. Korintus atau Paulus nyatakan 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus yang adalah kebenaran yang menguduskan kita. Masing-masing kita mungkin membaca dan atau mendengar firman Allah pada hari Sabat yang berbicara kepada masing-masing kita. Tetapi jika firman tersebut tidak menyatu dengan hidup kita, firman itu tidak akan memberikan kekuatan abadi. Sebagaimana imam-imam memakan roti, mereka mendapatkan kekuatan untuk melayani pada hari itu. Mereka bertumbuh setiap hari Sabat dalam Yesus yang adalah kebenaran dan roti hidup. Ini pentingnya kita makan roti, khususnya pada hari Sabat. Sebab tidak ada gangguan. Ya. Kemudian kita kembali ke buku Keluaran 25 tadi. Kita baca lagi di sana, bahwa di sini disebutkan ada 2 tumpukan roti, ada 2 mahkota. Hal ini melambangkan hanya ada 2 oknum yang berada pada meja roti sajian tersebut. Kalau kita baca Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, Yesus katakan, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya.
Bapa dan Anak duduk bersama-sama di atas tahta Bapa, yang di mana berada? Di sebelah utara. Disitulah setan ingin duduk juga. Dan oleh karena yang duduk adalah Bapa dan Anak, itu sebabnya hanya ada dua tumpukan roti, yang melambangkan Bapa yang adalah sumber roti hidup, dan Anaknya yang adalah roti hidup. Demikian juga ada dua bingkai, yaitu dua mahkota, yang melambangkan Bapa dan Anak yang duduk di atas tahta. Kembali kita lihat hubungan Bapa dan Anak dalam doktrin Ka'bah. Alkitab berkata dalam Mazmur 24 ayat 10, siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kita sudah belajar, Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu Jehovah, dialah Raja Kemuliaan. Dan dinyatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Yesus adalah Raja, Allah Bapa adalah Raja. Mohon maaf, saya harus bertanya kepada kita semua, apakah ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah Roh Kudus itu Raja? Saya yakin tidak ada. Saya sudah cari, bagi yang dapat silahkan share. Kalau ada dalam Alkitab ayat yang menyatakan bahwa Allah Roh Kudus atau Roh Kudus itu Raja. Dalam Alkitab hanya Allah Bapa dan Anaknya yang disebut Raja. Kenapa ini perlu ditanyakan? Karena saudara-saudara kita, kaum Trinitas, selalu berusaha menggambarkan Roh Kudus itu sebagai oknum yang terpisah dari Bapa dan Anak dengan cara menghubungkan tindakan-tindakan yang menyatakan oknum seperti roh itu berduka, roh itu mengampuni, roh itu mengajar, dan sebagainya. Tetapi adakah kaum Trinitas pernah ajarkan bahwa roh itu Raja? Kalau memang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh kata mereka, setara dan sederajat, seharusnya dia juga Raja. Tetapi tidak. Alkitab tidak pernah mengabarkan roh itu Raja. Yang adalah Raja hanya Bapa dan Anak. Bisa lihat bagaimana mau disebut setara. Bapa Raja, Yesus Raja, tetapi Roh Kudus bukan Raja. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang dikaruniakan kepada Anaknya. Roh Kudus itu adalah rohnya Raja itu. Ini baru kebenaran yang Alkitabiah dan bukan tradisi. Kita baca kutipan Roh Nubuat berikut ini dari tulisan-tulisan permulaan halaman 104. Saya melihat Bapa berdiri dari tahta itu dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus, di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan dia. Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus menerangi orang banyak yang lalai itu sesudah ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana. Kembali ingat, di dalam Ka'bah ada dua bilik, bilik suci dan bilik maha suci atau maha kudus. Di dalam bilik maha kudus ada tabut perjanjian. Tutupnya disebut tutup pendamaian atau tahta pendamaian. Mercy seat dalam bahasa Inggrisnya. Nyonya White katakan di sini, dia lihat Bapa berdiri tinggalkan tahta, masuk ke dalam bilik yang maha kudus dan duduk di sana. Duduk di mana? Di tahta pendamaian tersebut. Duduk di mercy seat, ya. Dan Yesus juga demikian. Dia bangkit dari tahta itu dan masuk ke bilik yang maha kudus. Dan mereka yang setia, mata mereka tertuju tetap pada Yesus. Artinya, begitu tutup Sabat, tadi sebagaimana diskusi kita, begitu jam 6 teng, tutup Sabat, selesai tutup Sabat, matanya itu tidak beralih ke tempat lain. Ya. Mungkin ke liga-liga
olahraga, mungkin ke drama-drama televisi, mungkin ke kegiatan di luar yang bersifat duniawi. Matanya tidak ke sana, mata tetap di Yesus, meskipun sahabat sudah tutup. Ini penting kita pahami bagi umat-umat yang setia di akhir zaman ini. Kita harus menjadikan roti hidup itu bagian kita. Setiap sabat ambil waktu khusus, yang lama dimakan, yang baru disediakan oleh Allah. Dan mata kita harus selalu memandang Dia, sebab Dia masuk ke bilik Maha Suci menjadi pengantara kita. Nyonya White lanjutkan. Halaman 103. Sebenarnya ini harus duluan, tetapi untuk memberikan gambaran tadi bahwa di atas tahta itu hanya 2 yang duduk. Dan di halaman 103 ini lebih jelas lagi. Saya melihat sebuah tahta, kata Nyonya White, dan di atasnya bersemayam Bapa dan Anak itu. Saya memandang kepada wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang mulia. Pribadi Bapa tidak dapat dilihat, sebab sebuah awan terang kemuliaan menyelubunginya. Saya bertanya kepada Yesus kalau Bapanya mempunyai rupa yang sama dengan seperti dirinya sendiri. Dia mengatakan, memang begitu, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Untuk itu ia berkata, kalau engkau sampai sekali saja memandang kemuliaan pribadinya, maka engkau akan binasa. Ingat, ada 2 tumpukan roti, ada 2 bingkai atau 2 mahkota. Adalah bayangan dari apa yang ada di surga, yaitu hanya ada 2 oknum yang duduk di atas tahta surga, yaitu Allah Bapa dan Anaknya, yaitu Anak yang berasal dari Bapa, Anak yang lahir dari Bapa. Apa yang menarik dari kutipan ini? Ini adalah penglihatan Nyonya White yang pertama. Itu sebabnya termasuk dalam tulisan-tulisan permulaan. Ini penglihatan Nyonya White di awal-awal pergerakan Advent. Nah, gereja Advent yang sekarang ini percaya bahwa penglihatan Nyonya White ini dari Allah. Itu sebabnya dicetak dan disebarluaskan kepada umat. Dan berapa oknum yang Nyonya White lihat? Hanya 2, Bapa dan Anak. Lalu kok bisa-bisanya gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa Nyonya White itu berubah dari anti-trinitas menjadi trinitas. Padahal dia sendiri lihat hanya 2. Tapi gereja bilang, oh enggak, dia sudah berubah. Dia jadi trinitas sekarang. Apakah penglihatan Nyonya White ini abal-abal? Tentu tidak. Kita percaya ini adalah karunia roh nubuat. Apakah ada sesudah ini Nyonya White menerima penglihatan bahwa rupanya direvisi, bukan 2 yang kelihatan tapi 3? Ada? Tidak ada. Silahkan selidiki tulisan roh nubuat. Tidak pernah sesudah ini Nyonya White lihat, rupanya bukan 2 yang duduk, 3. Atau 1 ada lagi tapi di balik pintu atau di balik tirai. Tidak ada. Ya. Ini perlu kita renungkan agar kebenaran Alkitab dan roh nubuat itu tidak ada bertentangan. Supaya jangan kita terjerumus kepada tradisi, tapi kepada kebenaranlah kita berpegang. Keluaran 26 ayat 35. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan, dan kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Kita sudah baca tadi kenapa di utara, tapi kita lihat lagi dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan kata menyamai, ya, setara, menyamai, sederajat, itu sama. Ya. Di bukit pertemuan tersebut terdapat tahta Allah, dan di sanalah Lucifer ingin duduk, ingin menyamai, ingin setara, ingin sederajat dengan yang maha tinggi. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan Musa untuk menempatkan meja roti sajian di sebelah utara, karena itu adalah tempat tahta Allah di surga, di mana Bapa dan Anaknya duduk. Hanya 2 yang duduk, tetapi ada oknum ketiga yang ingin duduk juga di sana. Apakah dia berhasil?
Dia tidak berhasil di surga, tapi di dunia ini dia berhasil. Dia berhasil menjadi oknum ketiga yang katanya duduk juga. Dan oknum ketiga ini disembah oleh mayoritas orang di dunia. Tapi jangan lupa, alam semesta hanya menyembah Bapa dan Anak. Dan puji Tuhan, meskipun kita kelompok yang kecil, kita bagian daripada alam semesta. Tidak menyembah oknum ketiga itu. Yang ingin setara, yang ingin menyamai Allah Bapa. Dia tidak berhasil di surga, dia berhasil di dunia ini. Mari kita kabarkan agar lebih banyak orang yang bertobat. Karenanya, saudara dalam Tuhan, meja roti sajian ini adalah rahasia kehidupan Kristen. Masih ingat dalam pelajaran tujuan Ka'bah? Ada 2 bilik. Bilik yang pertama adalah pelayanan Yesus kepada manusia, di mana dia memberikan tawaran cuma-cuma untuk datang kepada keselamatan. Bilik yang pertama ini atau bilik suci ini adalah perjalanan Kristen. Kenapa disebut perjalanan Kristen? Karena ada perabot-perabot di sana yang merupakan lambang daripada kehidupan kita. Perabot yang pertama kita temui adalah meja roti sajian, di mana roti itu adalah lambang daripada firman, roti hidup, Yesus Kristus, yang kita harus makan dan akan disediakan yang baru. Makan lagi, disediakan lagi yang baru. Setiap minggu demikian, khususnya pada hari Sabat. Orang Kristen yang sungguh-sungguh harus memakan roti, ya, roti hidup itu. Ini rahasia kehidupan Kristen. Adakah kita senang membaca Alkitab atau senang buku yang lain malahan? Adakah kita sisihkan waktu untuk membaca dan merenungkannya? Kehidupan kekal bukanlah melalui bentuk ritual. Ya. Puji Tuhan kita sudah tidak lagi sibuk dengan liturgi-liturgi. Ya. Kita tetap teratur tapi bukan karena liturgi. Karena kehidupan kekal bukan bentuk ritual atau susunan ibadah. Meskipun itu perlu. Tetapi hidup kekal adalah mengenal Bapa dan Anaknya. Dan satu-satunya cara mengenal Bapa dan Anak adalah melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Firman Allah itu adalah roti hidup. Firman berasal dari Bapa dan dikaruniakan di dalam Anaknya. Ini pentingnya menerima kebenaran Allah Bapa dan Anaknya. Inilah kebenaran sejati itu. Roh Nubuat menuliskan dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini, halaman 292. Biarlah setiap orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan akan segera datang. Ya, saya yakin masing-masing kita percaya, itu sebabnya kita bersedia. Kita rindu hidup di desa. Kita rindu untuk segera membenahi hidup kita, karena kita tidak tahu kapan pintu kasih yang tertutup. Ya. Jadi setiap orang yang mengaku percaya Tuhan akan segera datang, apa dikatakan? Menyelidiki kitab, minta maaf ya, itu maksudnya kitab. Kitab suci seperti belum pernah sebelumnya. Karena setan bertekad mencoba setiap rencana yang mungkin untuk menahan jiwa-jiwa dalam kegelapan dan membutakan pikiran terhadap bahaya-bahaya zaman di mana kita sedang hidup. Biarlah setiap orang percaya mengambil Alkitabnya dengan doa sungguh-sungguh, supaya ia dapat diterangi oleh Roh Kudus tentang apa kebenaran itu. Supaya, perhatikan ini, kenapa kita perlu belajar Alkitab? Supaya ia, yaitu kita, dapat mengetahui lebih banyak tentang Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya. Selidikilah kitab suci, karena itu semuanya menyaksikan tentang Dia. Ini dia. Ini masalahnya orang Yahudi. Mereka belajar Alkitab, mereka jadi ahli Alkitab. Mereka tidak kenal siapa yang dikabarkan oleh Alkitab itu. Kita sudah diamarkan, kita sudah tahu bahwa Alkitab itu perlu dipelajari, perlu dibaca, direnungkan, tapi bukan itu yang selamatkan kita. Tetapi Dia yang dikabarkan oleh Alkitab itu, itulah yang perlu kita kenal. Karena melalui Dia, kita kenal Bapa yang adalah sumber segalanya. Kita dinasihatkan untuk mempelajari Alkitab seperti belum pernah sebelumnya. Apa artinya? Yang pertama, jangan andalkan diri sendiri. Bukan karena ilmu atau gelar manusia. Bukan karena lulusan universitas atau karena sekolah tinggi. Bukan karena dosen teologi atau profesor teologi. Ya, bukan. Ini perlu kita tekankan ini. Karena kecenderungan umat Tuhan andalkan itu. Kalau yang bicara doktor, profesor, ya, atau pendeta, itu sudah paling benar dan luar biasa. Bukan.
Kita harus tinggalkan cara lama. Belum pernah sebelumnya. Tetapi oleh diterangi oleh Roh Kudus. Ini yang belum pernah. Pertanyaan, Roh Kudus siapa? Kenapa penting kita pastikan tentang roh ini? Karena oleh roh ini kita lebih banyak mengetahui tentang Allah, yaitu Bapa dan anaknya yang Dia utus. Ingat cara belajar roh nubuat, yaitu roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Roh siapa yang menolong kita untuk mengerti kebenaran? To be like Jesus, halaman 127, paragraf 2. Tidak seorang pun dapat menyelidiki perjanjian lama dan baru dalam roh Kristus tanpa menerima upah. Inilah cara belajar Alkitab yang belum pernah sebelumnya. Cara yang sekarang adalah cara manusia. Sudah umum. Kalau mau belajar Alkitab, undang Dr. A, undang Dr. B. Undang pendeta A, pendeta B. Itu cara sekarang. Itu sudah lazim. Yang tidak lazim adalah undang Roh Kristus. Itu tidak lazim. Bahkan orang belum pernah dengar mungkin. Banyak. Ya. Kalau bukan pendeta yang ajarkan, kalau bukan guru teologi yang ajarkan, umat-umat sekarang merasa itu bukan kebenaran. Mohon maaf, ini bukan mendiskreditkan para pendeta atau para ahli teologi, bukan. Ini melihat kepada mentalitas umat Allah. Mereka mengutamakan pendeta dalam belajar Alkitab, mereka mengutamakan doktor, profesor teologi dalam belajar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah untuk dirinya. Ya. Roti hidup Yesus itu untuk pribadi, bukan orang lain makan, kasih ke kita. Yesus katakan, belajarlah padaku. Tidak heran roh nubuat lanjutkan. Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya untukmu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana, sehingga dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung. Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini. Dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang yang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari dia. Saudaraku dalam Tuhan, ini amaran keras. Ya. Saya ulangi, ini amaran keras bagi umat-umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini. Karena banyak yang andalkan pendeta dan kaum terpelajar seperti ahli teologi untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Padahal Alkitab adalah untuk semua orang, dan guru Alkitab adalah Yesus Kristus. Murid-murid Yesus bukanlah dari kaum terpelajar, tetapi mereka mau diajar Yesus. Bahkan ada dari mereka yang hanya nelayan. Kita semua bisa belajar firman Tuhan. Alkitab itu bukan buku kelas tertentu. Itu bagi semua, bahkan anak-anak sekalipun. Dan kita harus mengerti dan tahu bahwa kita punya guru agung yang lebih besar dari siapapun di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dan ajaran Yesus sederhana dan jelas. Yesus berkata, hidup kekal adalah mengenal Bapanya, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, dan dirinya yang adalah anak Bapa. Hanya dua tumpuk roti, 2 bingkai, atau 2 mahkota. Maukah saudara diajar oleh Yesus? Atau masih andalkan manusia-manusia ahli di dunia ini? Kemudian dalam manuskrip Rilis volume 18 halaman 145 paragraf 2. Mereka yang percaya pada firman Allah sebagaimana hal itu dibaca sedang berjalan dalam terang karena Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Ini penting kita pahami. Penafsir Alkitab bukan orang lain. Alkitab itu sendiri, asal kita mau dituntun oleh roh yang benar. Penting untuk membaca Alkitab sebagaimana dibaca atau sebagaimana tertulis. Karena yang ditulislah yang kita baca. Jangan baca yang tidak tertulis. Nah, sebagai contoh, ini sebagai kesaksian, pengalaman saya secara pribadi, supaya jadi pelajaran.
dan bukan untuk mendiskreditkan. Jadi ceritanya, ada dua doktor teologi yang terkenal di kalangan gereja Advent sekarang ini. Orang Indonesia mereka dua, dan saya tidak perlu sebut nama. Waktu mereka menjelaskan Trinitas kepada saya, mereka menggunakan dua ayat yang berbeda. Berikut ayatnya. Yang satu menggunakan Yohanes 3:16. Doktor yang satu menggunakan 1 Korintus 8 ayat 6. Mari kita baca. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Berarti Allah ini siapa? Bapa, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Doktor yang satu katakan ini dasar Trinitas. Ya. Kemudian doktor yang satu katakan 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa dia? Yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Bapa itu sumber, ya. Sumber roti, sumber firman, sebagaimana tadi kita sudah pelajari, Roh Nubuat dan Alkitab katakan. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. Allah Bapa karuniakan segalanya, menciptakan segalanya, melalui siapa? Anaknya, Yesus Kristus. Kedua ayat ini berhubungan. Ya. Tapi ingat tadi, baca yang tertulis. Yang White nasihatkan, guru kita adalah Yesus Kristus, dan baca yang tertulis. Jangan baca yang tidak tertulis. Ayat-ayat ini sama sekali tidak ada menyebutkan tentang adanya oknum ketiga yang mereka sebut sebagai Allah Roh. Tidak ada. Bahkan kata Roh Kudus saja tidak tertulis. Hanya Bapa dan anaknya. Dua tumpuk roti, dua bingkai, atau dua mahkota. Bagaimana manusia bisa mengatakan bahwa ini adalah Trinitas? Bahwa Allah Roh ada, hanya tidak disebutkan. Berarti kita membaca yang tidak tertulis. Oleh Roh Nubuat katakan, baca yang tertulis. Ini penting bagi kita, agar kita masing-masing paham bahwa membaca Alkitab itu adalah oleh diri masing-masing. Kita perlu baca diri masing-masing. Minta Roh itu untuk menolong kita, Roh Yesus, karena dialah kebenaran. Untuk tuntun kita. Jangan minta orang lain, meskipun dia doktor sekalipun. Dia bukan guru besar. Dia bukan kebenaran. Dia perlu bahkan Yesus ajar dia dulu, sebelum dia ajar kita. Ya, ini pentingnya para doktor dan teologi dan para pendeta untuk memahami bahwa dia membutuhkan Yesus ajar dia dulu, baru dia ajar kita. Kalau tidak, dia ajar sesuai kemampuan dirinya. Nah, kenapa dua dokter tersebut menggunakan ayat-ayat ini untuk ajarkan Trinitas? Perhatikan nasihat berikut. Adakah Anda bertanya, apakah yang aku perbuat supaya selamat? Engkau harus menyerahkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan terlebih dahulu, ide-ide turunanmu serta yang sudah ditanamkan pada pintu penyelidikan. Perhatikan yang hijau. Jika Anda menyelidiki kitab suci untuk menunjukkan pendapat-pendapatmu sendiri, Anda tidak akan pernah menjangkau kebenaran. Kalau ide-ide itu masih ada konsep Trinitas di otak untuk baca Alkitab, tidak heran ayat yang tidak Trinitas pun dianggap Trinitas. Ini masalahnya dua doktor itu. Mereka harus tinggalkan ilmu mereka itu dulu. Izinkan Alkitab berbicara, ya. Izinkan Yesus berbicara kepada kita. Menyatakan kebenaran. Jangan menggunakan kebenaran kita dan didukung oleh Alkitab. Ini bahaya. Yang biru, selidikilah untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan. Bukan apa yang saya katakan, atau yang si Dr. A katakan, bukan. Apa yang Tuhan katakan. Ini pentingnya perlu tinggalkan dulu ide-ide itu. Kosongkan. Ini siapa saja. Mau Trinitas kah, mau anti Trinitas, semua kita harus tinggalkan. Jangan ada dalam otak kita, oh, kalau saya mau ini, ayatnya yang mana ya? Bukan begitu. Kosongkan memang. Jika keyakinan timbul, jika Tuhan bicara dan, oh iya, ini yang benar, ya. Waktu Anda menyelidiki, kita lanjutkan, jika Anda melihat bahwa pendapat-pendapatmu yang disenangi tidak sesuai dengan kebenaran, kalau kita lihat, oh iya, Trinitas ini nggak cocok dengan Alkitab. Jangan salah tafsirkan kebenaran itu. Yohanes 3:16 jadi doktrin Trinitas. Jangan salah tafsirkan.
untuk dicocokkan dengan kepercayaanmu sendiri, tapi terimalah terang yang telah diberikan. Kalau dibilang dua tumpuk, jangan paksa jadi tiga. Dua bingkai, jangan jadi tiga bingkai. Ini penting bagi umat Allah pahami, karena umat Allah semua sama. Tidak ada gelar yang membuat seseorang lebih tinggi dari yang lain. Kalaupun dia doktor, dia pendeta, semua sama di hadapan Allah. Manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat, Yesus Kristus, Guru yang agung, untuk ajar kita. Perhatikan yang pink. Bukalah pikiran dan hati agar Anda dapat memandang perkara-perkara yang ajaib dari firman Allah. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat karena apa? Kita mengandalkan orang lain. Atau kita masih simpan ide-ide dalam pikiran. Sehingga terang yang mau disampaikan, keajaiban yang mau ditampilkan, tidak terlihat. Ya, tertutup dengan semua ide-ide kita. Ini bagi kita semua. Tidak perlu lihat kaum Trinitas atau Trinitas, bukan itu. Mentalitas ini ada pada kita semua. Ya. Oleh karena itu perlu kita berubah. Belajar Alkitab seperti belum pernah sebelumnya. Yaitu apa? Meminta kuasa Roh Kristus. Siapa saja, mau pendeta ke, mau doktor ke, sama. Mereka juga perlu itu Roh Kristus, bukan hanya kita. Ya. Ingat baik-baik nasihat ini dan aplikasikan dalam belajar Alkitab. Dan jangan terburu-buru. Ya. Seringkali kita dalam berdiskusi, saya bisa merasakan perasaan daripada pemimpin diskusi. Dia sudah sibuk bicara, dia sudah sibuk bertanya, orang hanya tenang, diam aja. Ya, seperti tidak aktif. Diskusi Alkitab bukan debat politik. Lebih baik kita tenang, diam, daripada kita banyak berdiskusi, ribut kiri kanan, sepertinya seru, padahal tidak ada isinya. Lebih bagus kita merenungkan, kita kemudian menyampaikan. Itu sebabnya hari Sabat waktu yang bagus untuk berdiskusi. Sayangnya kalau dalam gereja itu hanya dikasih 30 menit, 40 menit, sudah tutup. Ya, 1 jam saja kurang sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir ya, baca, renungkan, ya, kita lihat aplikasi rohaninya, pelajarannya, ya cukup 1 jam. Jadi kita jangan terburu-buru. Ya. Kalau makan buru-buru, keselak nanti. Ya. Apalagi makan roti. Tatigo kata orang Manado. Ya. Siapkan waktu khusus dan renungkan, dan salah satunya adalah hari Sabat. Sebab pada hari Sabat roti baru disajikan, roti lama dimakan. Roh Nubuat meneguhkan. Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1. Guru ilahi mengatakan, rohku sajalah yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Siapa guru ilahi? Sesuai Alkitab dan Roh Nubuat adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus berkata, rohku sajalah yang kompeten untuk mengajar. Oh, bagaimana lagi kita? Masih mau cari yang lain-lain? Saat Yesus berkata, rohku, itu bukan oknum lain yang bukan Yesus. Itu adalah rohnya Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa rohnya saja, artinya tidak ada yang lain, yang kompeten mengajar. Inilah mempelajari Alkitab seperti belum pernah sebelumnya. Karenanya nasihat praktikal dari meja roti sajian adalah, roti hidup itu berasal dari Bapa dan dikaruniakan dalam anaknya, yang adalah roh dan hidup. Dan karenanya kita perlu makan roti hidup itu melalui mempelajari Alkitab seperti belum pernah sebelumnya, yaitu dengan tinggalkan diri sendiri, jangan dengar suara diri sendiri, tinggalkan ide-ide dan pendapat, jangan andalkan manusia betapapun tinggi gelarnya, ya. Tapi andalkan dan dengar suara guru ilahi melalui kehadiran rohnya, roh Kristus yang kompeten mengajar kita akan kebenaran. Sebab dialah sang kebenaran itu. Agar kita mengenal lebih banyak tentang Bapa dan anaknya. Sebab mengenal Bapa dan anak adalah hidup kekal. Itu sebabnya pemazmur berkata, Ya Allah, jalanmu ada di dalam Ka'bah. Thy way, O God, is in the sanctuary. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Agar masing-masing kita yang percaya, Yesus mau datang segera, mempelajari firman Tuhan. Tidak hanya setiap hari Sabat, setiap hari, seperti belum pernah sebelumnya, yaitu dengan cara mengundang roh daripada guru ilahi, roh Kristus, sebab dia saja yang berkompeten. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur boleh berkumpul berbakti meskipun lewat media, dipersatukan dalam roh-Mu ya Yesus, mendengarkan sabdamu yang mengingatkan kami melalui perabot meja roti sajian. Hanya 2 tumpuk, hanya 2 bingkai, sebab hanya Bapa dan Anak yang perlu kami kenal lebih banyak. Sebab dengan mengenal Bapa dan Anak, itulah hidup kekal. Inilah pentingnya kami belajar firman Tuhan seperti belum pernah sebelumnya. Bukan mengandalkan diri, bukan mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan Yesus melalui kehadiran roh-Nya. Sebab roh Yesus sajalah yang kompeten mengajar kami. Biarlah kami andalkan Dia dalam hidup ini, dalam mempelajari firman-Mu, membaca setiap hari, bahkan pada hari Sabat lebih lagi, sebab setiap minggu Allah menyediakan yang baru, terus-menerus sampai pada akhirnya kami bersama-sama dengan Yesus, Sang Roti Hidup, di surga nanti. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, kehendak-Mu yang jadi atas hidup ini. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu jalan, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Yesus Kristus,